Februari tahun lalu, Mbak, ya? Iya, Nah, Februari tahun lalu. setelah dia berangkat ada komunikasi nggak dengan keluarga? Tidak ada sama sekali. Mbak, bisa diceritakan, Mbak, gimana kita tahu bahwa adik kita meninggal atau seperti apa nih, Mbak? Kita ditelepon dari pihak PT yang ada di Jawa itu kan, Jawa ke Malang. Ditelepon melalui HP kan, dikasih kabar kan, disuruh pergi ke sana kan, kita jawab ya gimana mau pergi ke sana ya Mas, kita nggak ngerti naik mobil, naik pesawat juga nggak ngerti, sudah itu kita nggak punya biaya untuk pergi ke sana kan. Jadi dijawabnya dari pihak PT itu kalau kakak mau pergi ke sini, ongkos pesawatnya pulang perginya PT yang tanggung. Dan kita juga masih bertanya-tanya kan dari pihak keluarga, baru dinyot kabar kalau almarhum Sepri ini meninggalnya karena sakit. Sebelumnya ada perjanjian enggak ketika meninggal, keluarga kita atau ABK ini bahwa ketika meninggal dibuang ke laut atau diarum ke laut atau gimana? Nggak ada. Nggak ada perjanjian sama sekali. Nggak ada perjanjian sama sekali. Namanya Reki Erlangga. Oke, Erlangga. Kemarin tuh berangkat orang 6 itu ya? Iya, orang 6 dari Dusun. Oh, sama kawan-kawan itulah ya. Jadi ceritanya di sana cak mana kak? Gimana? Waktu nyampe penampungan, ngapa tidak betah apa gimana? Iya, tidak betah lah kak. Saya udah lama kan nunggu kan. Udah lama nunggu kan. Belum anak datang. Sekitar berapa bulan itu? 4 bulan lebih lah. Saya tanyain sama bosnya kapan saya berangkat. Dia bilang tunggu aja kan. Nah kan kalau saya nunggu di penampungan itu kan banyak utang gitu Pak. Soalnya kan dikasih makan memang dikasih makan, fasilitas memang lengkap, apa semua ada kan fasilitasnya kan, tapi ya semuanya itu kita bayar tapi dengan pakai hutang. Oh, jadi selama di penampungan belum digaji? Belum. Waktu itu mau pulang alasan apa? Mau pulang alasan nunggu di rumahnya. Oh, Ya kan kalau di situ terus kan tambah banyak utang. oh. Tapi sebelum pulang ngelunasi utang dulu? Enggak. Belum. Kok boleh pulang? Belum boleh pulang, ya minta pulang. Saya cuman bawa KTP, minta pulang kan untuk identitas diri kan. Oh, jadi di situ posisi ada utang, Iya, tapi belum dilunasi. iya belum. Oh, boleh. Soalnya ibarat kata kan utang tuh ya kita makan-makan di sana kan, tinggal di sana kan. Tapi ngapa alasan mau pulang? Tidak nyoba berangkat dulu? Ya kan belum waktunya berangkat. Oh, kalau misal waktu itu udah waktu berangkat mungkin ikut ya? Ya ikut berangkat. Jadi kelamaan nunggu ya? Ya kelamaan nunggu kan jadi bosan kan, karena bosan itu kan ya lama nunggu kan banyak tambah hutang kan. Pertama kalinya Devin Jayadi. Itu tinggalnya di mana? Itu tinggalnya orang aslinya orang kampung juga kan. Nah tapi dia itu sudah berkeluarga sama orang Jawa. Oh, di Solo ya? Solo. Nah jadi dia hidup di sana di Jawa, di Solo. Nah dia ngasih kerjaan itu lewat telepon, ngabarin pakai telepon aja. Gimana cerita awalnya? Cerita awalnya dia ngajakan kerjaan di kapal itu kan. Sudah kan kami tanya semua kan apa-apa persyaratannya kan. Ya syaratnya dokumen tadi kan KTP, KK, AT, sama ijazah itu bawa asli semua. Ya sudah kami tanyain gajinya kan, katanya gajinya
$300. $300 itu gaji tetap per bulan. Dan ada bonus kalau penangkapan ikannya banyak. Bonus itu $50 di atas kapal. Jadi niat ya. Iya, jadi niat kan tadi kan jadi $300 kan tambah bonus di kapal $50 kalau banyak ikan yang ditangkap hasilnya. Sedangkan dia tuh apa? Dia pelaut juga. Iya, dia pelaut juga, tapi dia sebelumnya kerja di perairan lokal di sekitar Indonesia. Waktu pertama kali datangi pihak perusahaan sama dia itu. Iya, dia yang damping, dia masukin berkas sudah di sana. Dia yang kerja. Tapi tinggalnya nggak di sini ya? Enggak. Tapi dia orang sini asli. Itu. Jadi ada syarat tamatan apa? Ada SMA apa SMP? Seharusnya SMP. SMP ya minimal ya. Pertama kali alasan Anda oleh gaji besar. Iya. Jadi tergiurlah kami untuk semua dari dusun ini mau kerja keluar. Rame-rame kami 6 orang datang ke sana. Lama lagi nunggu. 3 bulan 4 bulan baru bisa kerja. Selama 4 bulan tidak dibayar apa? Itu kita PT semua nanggung, tapi dipotong gaji. Oh enggak digaji? Iya, potong gaji itu. Keberangkatan. Nah, kalau misal ini baliknya itu mak mano? Apa minggat atau mak mana? Dipulangin. Oh dipulangin. Kok bisa dipulangin? Apa kamunya minta pulang atau gimana? Dia minta pulang karena kami nggak betah. Oh. Iya, kerjanya yang nggak sesuai. Jadi kalau alasan mau minta pulang boleh? Itu aja dipaksa terus sama kapten. Oh, Kalau iya kami yang maksa kapten mau pulang, nggak bisa dipulangin juga. Kok tiba-tiba bisa pulang tuh apa? Minggat atau gimana? Iya, Kan? minggat. Oh minggat. Minggatnya caranya mak mana di tengah lautnya? Nyebrang aja pakai tali. Oh lagi nyandar kau minggat? Iya, Oh. Nggak ketahuan? tahu juga. Ketahuan. Tahu. Oh. Tapi langsung lolos. Iya lolos, tapi bilang sama kapten juga. Kapten Oh. yang kami tumpangi. Jadi dibantu Jadi kapten. bantu kapten itu kalau kami ini mau pulang ke Oh. Indonesia. Oh, boleh sama kaptennya. Iya. Oh. Baru Itu boleh. setelah berapa lama ngomong baru boleh pulang? 1 hari itulah Oh, 1 hari itulah langsung dibantu pulang. dibantuin pulang. Oh, tapi waktu pulang itu udah posisi digaji atau gimana? Belum digaji. Oh, belum digaji. Oh. Udah mau pulang ke PT baru totalan semuanya Oh. habis minus katanya. Oh, jadi sempat balik ke PT lagi. Iya. Oh, baru dibalikkan ke sini. Pak, mengenai ABK itu gimana, Pak? Jadi ABK itu ya setelah dapat musibah korban ini baru tahu ABK. Jadi dia itu melalui TKI Mandiri di Malang, tidak lewat sini kan? Di sini kan, mesti kan dia itu kan kalau itu ada semacam pengantar dari sini kan, ini untuk ke Semarang itu kan. Jadi dia langsung lihat TKI Mandiri kan. Jadi ya langkah-langkah kami di Snaker ini ya karena daerah kita kan, walaupun dia di sana lo mandiri, cuma kita kena imbasnya kan wilayah gitu kan, wilayah oke. Jadi bupati perintahkan untuk dicek benaran dia itu kan. Jadi setelah dicek memang benar dia itu yang korban itu asal dari desa Sadang Menang, kecamatan Iswanan, Kabupaten Kuningan Hilir kan. Nah, jadi menurut keluarganya itu saya dipanggil ke Malang itu bahwa dia itu meninggalnya bulan Desember 2019
yang namanya Peri, Peri bin Jaya ya. Nah yang satunya Ari itu bulan Maret itu kan, Maret 2020 ini kan. Nah, ya setelah mereka itu datang sana itu di tempat dia dia melalui BT, ya BT Kurnia Makmur Samudra ya salah. Sana, dari sana dipanggilnya ngomong bahwa dia itu dia sudah meninggal ya. Jadi setelah itu kembali lagi ke Uki sini. Kami kemarin tuh ke kepala desanya, karena kepala desa surat ini kan konfirmasi dengan dia aja, dengan keluarganya kan, bahwa mereka itu untuk sementara ini sudah dibantu uang talangan 50 juta si keuangan. Selain dia mengurus kewajiban PT itu untuk membayar itu kan, asuransi segala macam itu kan, nah itu kan. Nah sesuai dengan ini yang Pak Irfan nih, yang bertanggung jawab di PT Kurnia Makmur ini Kurnia Samudra tadi ya, PT Bahari Kurnia Sani, PT ya Bahari, PT Kurnia Bahari Samudra ya. Nah, itu. Nah, Pak ini memang benar ini kan, itu kan. Udah Bapak telepon itu? Udah Bapak telepon? Iya telepon. Saya minta dengan keluarganya nomor HP yang pihak PT itu ya, jalur itu ya. Saya telepon, yang benar ini Pak, itu kan. Itu akan kami uruskan sesuai dengan kantor perusahaan, kan? Begitunya kan. Gitu kan. Jadi akan berkoordinasi dengan BP3 TKI Palembang untuk menggunakan administrasinya. Dan sekarang ini dia surat ini ya, untuk menampingi surat ini dari keluarga korban, fakta yang dirasakan oleh keluarga korban. Nah di sana kami mengkoreksi, kami sudah membuat surat, tinggal kami berikan kepada Kemenlu terkait konfirmasi atau koreksi dari pernyataan Kemenlu, karena ini tentu sangat disayangkan oleh pihak keluarga. Salah satu yang disampaikan oleh Kemenlu adalah bahwasannya keluarga itu mengetahui meninggalnya korban sebelum dilarungkan. Artinya ada perizinan dari korban, ada izin dari keluarga korban untuk dilarungkan. Sedangkan kenyataannya keluarga korban dua-duanya ini 2 minggu setelah meninggal atau dilarungkan baru diminta, dikasih kabar setelah keluarga korban ada di Pemalang. Nah, bertemu pihak perusahaan dan diminta untuk menandatangani persetujuan pelarungan. Karena keluarga korban diberi jaminan atau juga uang sebesar 50 juta sebagai dana talang untuk asuransi. Nah, agar sisa asuransi itu dibayarkan oleh pihak perusahaan, syaratnya adalah untuk menandatangani persetujuan pelarungan. Tentu pihak keluarga terpaksa menandatangani. Nah, diwajibkan menandatangani untuk mengambil sisa asuransi itu sendiri. Nah, ini yang harus kami clearkan kepada Kemenlu. Selain daripada itu juga kami meminta kepada Kemenlu, khususnya pemerintah RI, untuk mendesak pemerintah Cina segera usut tuntas dan tegas terhadap para pelaku perusahaan kapal ini sendiri. Karena apa? Yang kita minta bukan saja informasi dari pemerintah Cina, namun kita minta kompensasi yang diberikan oleh pemerintah Cina untuk para korban. Apa yang diberikan oleh pemerintah Cina? Bukan informasi, tapi kompensasi juga yang harus diberikan kepada keluarga korban. Dan kami tekankan kepada pemerintah Indonesia, khususnya Presiden melalui Kemenlu, ini permasalahan besar. Bukan saja meninggalnya 4 orang, tapi ini permasalahan harga diri bangsa yang diinjak-injak oleh bangsa luar. Itu yang akan kami sampaikan.